Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solasi Barbershop. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana saya membuat cukuran taper fade dengan kombinasi middle part atau curtain. Nah, ini disclaimer, saya tidak bermaksud untuk menggurui, pure hanya sharing pengalaman saya. Kalaupun ada yang mau mencoba teknik saya boleh, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, oke, tanpa berlama-lama, untuk hal yang pertama saya lakukan di sini karena rambut customer saya itu cukup tebal, di sini saya kurangi ketebalannya menggunakan guard nomor 4 dengan lever close. Jadi di sini saya gosok memutar mengelilingi kepala customer saya dengan tujuan untuk mengurangi ketebalan rambut customer saya kali ini. Nah, di sini kalian bisa juga sebenarnya menggunakan teknik clipper overcomb. Akan tetapi di sini saya biasanya lebih suka menggunakan guard nomor 4 dengan lever close ini, dengan bertujuan untuk mengurangi ketebalan rambut customer saya, karena rambut customer saya kali ini itu bisa dibilang dengan kategori rambut yang cukup tebal dan juga ngembang. Jangan terburu-buru saat melakukan pekerjaan kalian. Ingat kalau kita itu profesional barber, jadi kita harus mengutamakan kualitas hasil dari cukuran kita supaya mendekati atau bahkan bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi customer kita. Sehingga apa? Karena profesi kita itu mengharuskan kita untuk mendapatkan hasil yang diminta dari customer kita. Karena apa? Jikalau tidak sesuai dengan permintaan customer kita, ya bagaimana dia mau kembali untuk menjadi langganan kita kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh customer kita. Seperti itu. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe di channel Solasi Barbershop ini supaya saya itu lebih konsisten dan lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial seputar cukuran rambut seperti ini. Dan like jika kalian suka dengan konten-konten seperti yang saya buat ini, dan komen apa yang kurang atau apa yang menjadi koreksi supaya saya lebih meningkatkan kualitas konten saya di video berikutnya. Nah, kita lanjut di step berikutnya. Di sini saya menggunakan guard nomor 2 dengan levernya itu lever close, dan di sini saya pertama menggosok di area temple. Area temple itu di area jambang. Nah, karena cukuran taper fade itu ciri khasnya itu bergradasi di area temple dan juga area nape. Apa itu area temple? Area temple seperti tadi yang saya bilang itu area jambang. Dan sedangkan di area nape, area nape itu di area tengkuk atau di area leher. Nah, di sebelah sini itu bisa disebut area nape. Nah, seperti itu. Jadi cukuran taper fade itu cukuran yang bergradasi 0 di area temple dan di area nape, dan masih menyisakan outline atau garis tegas, garis hairline rambut itu di area atas kuping. Jadi kalian bisa ingat-ingat, buat yang belum paham, bukan yang belum paham, ataupun buat kalian yang masih pemula, yang masih mau belajar tentang menjadi tukang cukur atau masih mau terjun sebagai tukang cukur, kalian boleh ingat-ingat itu. Jadi cukuran taper fade atau temple taper itu biasanya sama. Jadi area yang bergradasi 0 itu di area temple atau jambang, dan juga di area nape atau tengkuk. Oke. Nah, lanjut di step berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa cukuran taper fade atau temple taper itu biasanya bergradasi di area temple dan juga nape. Nah, karena cukuran fade biasanya kan saya itu membuat guideline, atau rata-rata barber juga biasanya membuat guideline atau garis penunjuk.
Nah, di sini saya menggunakan trimmer untuk membuat guideline atau garis petunjuk tadi. Nah, di sini di area temple dan juga area nape, dan khususnya di area nape itu saya bikin bentuknya itu seperti lancip ke belakang. Karena apa? Karena ini tulang customer saya itu bisa dibilang agak masuk ke dalam di area bawah itu. Jadi menurut saya akan lebih bagus jika guideline-nya itu dibikin seperti ini. Nah, ini bentuk improvisasi saya. Jadi kalian boleh bisa meniru cara saya ataupun tidak. Karena sudah sering saya bilang di video-video sebelumnya, kita itu sebagai tukang cukur harus bisa mengimprove diri kita. Bagaimana cara kita yang lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil cukuran yang lebih bagus. Nah, lanjut untuk step berikutnya. Di sini saya menggunakan guard nomor 1. Di sini levernya masih sama, rata-rata saya menggunakan lever close dan gosok naik, jangan sampai melewati baseline guard nomor 2 tadi. Kita ibaratkan kita itu sedang menghilangkan garis, walaupun sudah pasti tidak akan hilang karena nanti bisanya hilang itu pakai clipper tanpa guard, entah itu lever open, middle atau close. Nah, kita ibaratkan sedang menghilangkan garis, jadi menggosoknya itu yang ditekan hanya area garis guideline trimmer tadi. Semakin ke atas semakin mengambang, jadi tekniknya seperti itu. Yang ditekan dari bawah, semakin ke atas semakin mengambang. Dan kalian harus perlu perhatikan dan ingat-ingat seberapa tinggi kalian membuat baseline guard nomor 2 pada step yang pertama tadi. Nah, kembali lagi minta tolong buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu. Dan kalaupun kalian suka, boleh like video ini. Kalaupun tidak suka, boleh juga di dislike dan komen di kolom komentar apa yang perlu saya perbaiki untuk konten-konten berikutnya. Nah, lanjut di step berikutnya. Di sini saya menggunakan guard nomor 0,5 atau setengah dengan levernya masih sama lever close. Nah, di sini saya lebih sering menggunakan sudut-sudut blade-nya saja untuk menjangkau area-area yang masih hitam atau titik-titik yang masih hitam. Nah, dimana titik hitam yang masih ada di situ yang kita hilangkan menggunakan guard nomor setengah ini dengan lever close. Walaupun belum hilang garisnya, kita itu kita menggosoknya seperti ingin menghilangkan garisnya itu. Jadi masih sama tekniknya seperti menggunakan guard nomor 1 lever close tadi. Jadi yang ditekan itu area garisnya di area batas trimmer tadi. Nah, sebelum lanjut, coba absen dulu di kolom komentar, kalian itu tim barber pemula atau tim barber yang sudah bertahun-tahun, atau malah tim yang masih belum terjun ke dunia cukur rambut tapi ada keinginan sangat besar untuk menjadi tukang cukur. Karena apa? Karena saya ingin tahu apakah cara ini ada yang menggunakan seperti yang saya gunakan untuk membuat cukuran taper fade ini ataukah tidak. Nah, boleh dong kalian absen dulu di kolom komentar, dan jangan lupa absen dari kota mana aja kalau boleh.
Oke, nah di sini part untuk menghilangkan garisnya seperti yang saya bilang tadi. Hilangnya garis itu rata-rata menggunakan 0 clipper tanpa guard. Nah, di sini saya lebih sering menggunakan 0 clipper lever close. Karena apa? Karena menurut saya lebih cepat dan efisien, dan saya lebih pede untuk menggunakan 0 clipper lever close ini. Tapi disclaimer, cara ini mungkin di sebagian barber atau sebagian besar tukang cukur jarang digunakan, karena biasanya itu mereka pertama menggunakan 0 clipper lever open. Kalau masih ada garis, mereka gunakan 0 clipper lever middle atau half atau tengah, dan terakhir baru menggunakan 0 clipper lever close seperti yang saya gunakan ini. Nah, akan tetapi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, karena kita itu harus mengimprovisasi cara atau step by step cukuran rambut. Jadi kita menemukan cara kita sendiri, begitupun saya ataupun kalian. Jadi ini cara yang saya temukan, yang menurut saya itu lebih cocok untuk saya sendiri. Bukan berarti tidak cocok ataupun cocok untuk kalian. Jadi ini pure pengalaman saya, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menyalahkan kalaupun kalian tidak menggunakan cara yang seperti saya gunakan ini. Jadi ini boleh kalian tiru ataupun kalian boleh tidak tiru. Tapi kembali lagi, di sini video ini saya tujukan untuk kalian-kalian yang mungkin mau menggunakan cara yang saya gunakan ini. Nah, kembali lagi, di sini saya hanya menggunakan sudut-sudut blade-nya saja, dan kita fokuskan di area yang masih hitam, dan juga kita fokuskan untuk menghilangkan garis batas trimmer tadi. Dan jangan terburu-buru, karena apa? Kalau kalian terburu-buru di step kali ini itu resikonya lebih tinggi. Karena apa? Karena 0 clipper itu sudah sama seperti botak, walaupun tidak sebotak dengan razor. Razor itu silet. Jadi kalian harus hati-hati menggunakan teknik ini. Kalian wajib hanya menggunakan sudut-sudut blade-nya saja, jadi pojokan blade-nya saja, dan kalian arahkan di area yang masih hitam dengan melawan arah tumbuh rambut. Jadi misal arah tumbuhnya rambut itu dari atas ke bawah, jadi kalian gosoknya itu dari bawah ke atas. Dan mungkin ada beberapa customer kita ada yang arah tumbuhnya rambut itu sedikit dari atas ke kanan atau dari atas ke bawah kiri. Nah, itu kalian harus bisa menentukan arah tumbuhnya rambut. Nah, di sini di part ini saya membuat outline terlebih dahulu menggunakan trimmer. Nah, seperti yang saya bilang pada awal video tadi, bahwa ciri khas taper fade itu bergradasi 0 di area tempel dan juga area nape. Nah, sedangkan di area atas telinga itu masih ada garis hairline, jadi masih ada outline. Nah, ini yang membuat terlihat manis cukuran taper fade ini. Kalian tidak usah terburu-buru untuk mengambil mana yang perlu dibuat outline di area rambut. Nah, kalian harus bisa menentukan
seberapa batas hairline si customer kita. Jadi kalian harus lebih teliti untuk melakukan step kali ini. Makanku juga. Memahami juga apaan mayu kan medit terono lapangan nganan lapangan nganan tempur sari lagu ini jenenge oh mandi. Iya, kayak taman lampion ya. Enggak durungnya kayak lho. Ya deretan. Heeh. Ya kayak yang kena martabak itu pas ketemu bagus kan. Oh. Oke, lanjut kita di part selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan clipper overcomb. Clipper overcomb itu artinya clipper di atas sisir. Jadi kita itu mengambil area-area rambut yang masih lebih atau masih keluar di area sisir menggunakan clipper. Nah, kunci dari clipper overcomb supaya kita tidak terlalu banyak mengambilnya di area clipper overcomb ini, kuncinya adalah di part yang pertama, di step yang pertama, yaitu di baseline guard nomor 4 tadi. Karena kalaupun kalian mencongkelnya bagus atau membuat baseline guard nomor 4 tadi sudah benar, kita hanya perlu mengeksekusi dengan clipper overcomb itu cukup sedikit saja. Nah, lanjut di sini step yang selanjutnya. Di sini kita detailing menggunakan gunting potong. Awas, hati-hati untuk menggunakan teknik IT. Teknik ini karena salah-salah, kalau kalian salah dalam tekniknya, kalian malah bisa menghancurkan cukuran kalian. Nanti salah-salah bisa bolong hasilnya. Jadi perlu diingat kalau saat melakukan teknik ini, seperti kalian menghilangkan garis menggunakan clipper 0 clipper lever open ataupun close tadi. Jadi kalian harus melawan arah tumbuhnya rambut. Jadi kalian harus paham, oh ini rambutnya itu tumbuhnya arahnya kemana, karena pasti customer kita itu beda-beda arah tumbuhnya, bukan arah tumbuhnya, arah tumbuh rambutnya. Jadi kalian harus melawan arah tumbuh rambutnya itu, dan kalian itu membuka guntingnya jangan terlalu lebar, cukup sedikit saja, mungkin 1 mili atau 3 mili saat membuka gunting potong ini.
Jadi kalian harus detail banget pada step kali ini untuk mendapatkan hasil fade yang cukup memuaskan. Oke, sesuai request beberapa subscriber kita untuk membuat tutorial mencukur rambut bagian atas. Pertama-tama kita bagi rambut menjadi 3 bagian seperti yang saya lakukan ini, dan jepit area kanan dan kiri rambut. Lanjut, biasanya saya mengambil sekitar 2 cm dari depan di area tengah rambut ini untuk menjadi patokan. Nah, biasanya saya tanya mau seberapa, mau semata atau sealis atau atas alis atau bawah alis. Nah, tadi customer saya mintanya itu sealis, dan di sini saya buat patokannya itu dibantu dengan sisir seperti ini. Nah, kalau sudah, karena nanti saat kering itu biasanya itu naik. Terlebih lagi rambut customer saya itu mengembang. Jadi kalian wajib menggunakan sisir sebagai pengganjal rambut tadi supaya hasilnya sesuai apa yang diminta customer. Nah, di sini patokan pertama tadi, patokan depan tadi untuk membuat maksud saya untuk memotong area belakangnya. Di sini mohon maaf kurang kelihatan mungkin karena terbatasnya kameramen. Nah, kalau sudah, kita sisir dulu semua patokan tengah tadi, kita sisir ke kanan dan ambil sekitar 5 cm dari depan, dan kita tarik ke depan dan mengikuti patokan yang sudah kita buat tadi, dan kita potong diagonal itu miring ya. Nah, karena cukuran kita itu kali ini cukuran curtain atau middle part atau belah tengah, jadi saya sisir ke kanan semua terlebih dahulu, dan kita potong semakin ke belakang semakin pendek. Jadi patokannya itu yang depan lebih panjang. Ini untuk cukuran middle part, hair ataupun curtain. Dan seperti itu. Disclaimer, ini cara saya, boleh ditiru ataupun boleh tidak. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah sampai belakang sini, kalian bisa lanjut untuk memotong area atasnya. Kita sisir, kita ambil yang jadi patokan, area tengah dan samping tadi kita sambungkan. Mohon maaf, ini mungkin kurang terlihat, jadi mohon dimaklumi karena terbatasnya kamera. Intinya patokannya itu yang tengah tadi, pertama itu tadi kita sambungkan dengan yang kita potong di area samping. Jadi pengambilannya seperti ini, dan kita potongnya itu menggunakan teknik point cutting. Jadi si guntingnya itu sedikit miring atau diagonal. Nah, lanjut di area sebelah kiri. Yang pertama kita bagi dulu atau pindahkan patokannya. Nah, sekitar 1 cm kita pindahkan untuk menjadi patokan untuk memotong area rambut sebelah kiri. Jadi intinya kenapa kita bagi 3 di
di awal tadi. Jadi yang di tengah itu menjadi patokan untuk cukurannya. Nah, seperti yang pertama, saya arahkan ke depan dulu dan saya potong. Jadi di sini bentuknya itu diagonal. Diagonal itu miring. Jadi kita potong dari tengah itu semakin panjang, semakin ke samping itu semakin pendek, tapi tidak terlalu, perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini kita potong diagonal juga untuk di area samping ke belakang. Jadi dari depan semakin ke belakang semakin pendek, seperti itu. Sama seperti kita lakukan di area sebelah kanan tadi. Lakukan sampai area belakang rambut selesai dan tidak ada rambut yang panjang sebelah. Nah, kalau sudah sampai belakang di sini kita ambil lagi seperti di area kanan tadi, kita sambungkan. Pasti ada yang sedikit masih panjangnya itu masih beda, kita sambungkan, kita ambil, kita sambungkan dari patokan tengah tadi, kita sambungkan ke patokan samping. Mungkin ini salah satu alasan saya kenapa saya di video-video sebelumnya itu tidak mencantumkan bagaimana cara saya mencukur area atas, karena mungkin terbatasnya kameramen ini, jadi agak susah untuk mendapatkan angle yang cukup untuk dijadikan edukasi. Jadi mohon maaf kalaupun kurang maksimal. Nah, lanjut, biasanya saya itu kalau cukuran kerten atau koma hair itu saya bikin teksturnya itu menggunakan gunting potong. Nah, di sini saya bikin rambut belah dua, kita sisir ke belakang dan kita belah menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Dan pertama saya kerjakan yang kiri ini, saya ambil satu section dan kita potong seperti men-sliding. Walaupun ini saya hanya menggunakan gunting potong, tapi insya Allah customer saya itu tidak kesakitan karena saya menggunakan teknik ini bisa dibilang cukup bisa lah, bisa dibilang bisa. Jadi kalaupun kalian kurang menguasai teknik ini, kalian bisa menggunakan gunting sasak atau gunting penipis dengan catatan hanya ujung dari ujung rambut saja. Nah, kalaupun ingin seperti yang saya lakukan, bisa kalian contoh seperti yang saya contohkan ini. Kalaupun tidak, juga tidak apa-apa. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya sharing pengalaman dan apa yang saya ketahui, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin untuk video tutorial membuat cukuran taper fade dengan kerten atau middle part ini cukup sekian. Semoga video kali ini membantu, dan like kalau kalian suka video seperti ini, dislike untuk kalian yang tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk membuat saya lebih konsisten dan bersemangat lagi untuk membuat cukuran atau membuat tutorial cukur seperti ini. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Coba kolom komentarnya dipenuhin dengan komen-komen kalian.